Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya kita sudah menonton serial Agatha All Along yang satu ini. Dan ternyata awalnya gua sangat meremehkan mengenai project yang satu ini. Tapi setelah gua tonton dari awal, pertengahan, akhir, plot twistnya bagus pak, gila bagus banget. Dan berikut ini adalah reviewku mengenai serial Agatha All Along dari pendapat gue pribadi, apa yang gue suka dan juga apa yang gue kurang suka mengenai serial Agatha All Along yang satu ini. Oke, nah sebelum kita lanjut, aku udah pernah bikin semua breakdown episode Agatha All Along ini ya. Dan sekarang kita masuk kepada review pendapat gue pribadi mengenai serial yang satu ini. Kira-kira apa aja ya? So Mario Booster, let's review this series. Oke, serial Agatha All Along. Gua awalnya gak begitu suka mengenai serial yang satu ini karena lagi-lagi dari promosi mereka juga gitu-gitu aja, dan juga belum ada yang sesuatu yang wow gitu, belum ada sama sekali ya. Dan pas gua cek di berbagai macam sosial media mereka mengenai Agatha All Along, mereka itu sempat gonta-ganti judul. Ada juga Agatha Coven of Chaos, bahkan sampai ada bawa nama-nama Darkhold juga. Tapi akhirnya mereka membuat sebuah judul Agatha All Along, yang dimana itu adalah judul yang singkat banget dan juga nggak mengandung apa-apa buat gua seperti itu. Dan pas keluar official trailernya, itu banyak banget para fans yang menghujat mengenai project yang satu ini dikarenakan ya lagi-lagi mengandung feminisme, mengandung SJW, ada gay-nya juga segala macam. Karena memang serial ini akan mengandung SJW yang kental banget, ada gay-nya, ada lesbiannya, dan juga ada berbagai macam hal-hal yang bisa dibilang kultur Amerika banget lah. Jadi ini mungkin buat kalian yang gak suka mengenai project yang mengandung bertemakan SJW seperti ini, mending kalian skip aja mengenai serial yang satu ini. Karena gue yakin sih banyak para fans tuh yang gak suka mengenai project Marvel tapi udah mengandung adegan SJW. It's okay, gak apa, karena memang project ini udah mengandung rating 18+ alias khusus untuk dewasa. Jadi udah aman lah buat kalian yang mungkin gak suka, skip aja mengenai serial yang satu ini. Oke, sekarang aku mau bahas mengenai apa yang aku suka mengenai serial Agatha All Along ini ya. Yang pertama, gue suka mengenai cast-castnya, terutama kepada Catherine Hunt dan juga Joe Locke yang memerankan si Agatha Harkness dan juga si Billy Maximoff ini. Jujur, gue suka mengenai kedua aktor aktris yang satu ini karena lagi-lagi ketika mereka awal ketemu, kerasa bondingnya antara ibu dan juga anak. Bahkan gue ketika melihat mereka diinterview oleh berbagai macam media, oleh Marvel Studios, bahkan oleh pihak-pihak media lain, gue bisa merasakan betapa mereka tuh udah deket banget antara aktor aktris yang satu ini, seperti itu. Wah, gila banget sih. Dan akhirnya di serial ini, tepatnya di episode kelima ya, kita bisa melihat bahwa akhirnya si Billy Maximoff udah mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, bahwa itu adalah anaknya si Scarlet Witch. Lebih tepatnya adalah sebuah hasil reinkarnasi. Wow, jadi akhirnya Billy dan Tommy di MCU yang udah kita lihat di WandaVision, akhirnya mereka berdua udah bereinkarnasi sesuai dengan versi komik aslinya. Mantap banget sih. Akhirnya kita bisa melihat si Wiccan dan juga Speed akan muncul di MCU. Nah, di serial Agatha All Along ini, mereka untuk mereview si Wiccan-nya, si Billy Maximoff, yang dimana Billy ini adalah superhero yang bisa membaca pikiran dan juga bisa membuat sebuah realita alternatif, cuy. Ini mantep banget sih, seperti kayak ibunya si Wanda, yang dimana Wanda juga pernah bikin itu, ada di serial WandaVision di Dimensi Hex, seperti itu. Wah, ini gokil banget sih. Dan akhirnya gua bisa melihat di endingnya, bakal di mid seasonnya, semuanya dibungkus dengan rapi. Meskipun yang gua lihat di beberapa episode itu ada yang membuat gua tuh merasa ngantuk dan juga merasa jenuh. Episode 3 dan juga episode keempat, yang dimana kedua episode ini adalah episode yang paling monoton dan juga nggak ada yang buat gua greget sama sekali mengenai kedua episode yang satu ini. Itu aja sih. Tapi so far mengenai episode 5, 6 sampai seterusnya tuh udah mulai bagus semua. Momen feelingnya, bagaimana si Billy udah masuki tubuhnya si William Kaplan, sampai akhirnya mereka menjadi sosok Wiccan yang sebenarnya seperti pada versi komiknya. Untuk gua suka banget sih dari segi kostumnya dan juga mahkota birunya, bahkan kekuatannya ini fix
persis banget dengan ada versi komiknya cuy. Mantep banget mengenai si Wiccan MCU yang satu ini. Gokil. Dan juga actingnya semuanya mantep cuy. Gak ada yang maksa, gak ada yang bisa dibilang kayak kurang gimmick segala macem lah. Well, actingnya semuanya oke banget. Dari si Joloknya, si Catherine Hahn, bahkan sampai pemeran Miss Sharon lah, bahkan sampai villainnya si Death, akhirnya bagus banget. Terutama gue paling suka mengenai tokoh antagonisnya satu ini, mengenai si Death diperankan oleh si Aubrey Plaza. Jujur ini adalah the perfect casting untuk MCU yang satu ini, karena by the way dia udah cantik dan juga dia sebagai Death udah bisa dibilang sangat seksi dan juga persis banget dengan versi komik aslinya, karena memang Death di komik memang itu adalah perempuan yang cantik dan juga sampai-sampai ada banyak banget para hero dan juga villain yang ingin pacaran sama dia, yaitu Deadpool dan juga Thanos. Nah, dan memang sih untuk castingnya cakep banget pak, gila. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Dan nextnya gue pengen bahas mengenai musiknya ada pada serial Agatha All Along yang satu ini, terutama kepada lagu The Ballad of Witches Road. Semua versinya suka banget gue, bahkan sampai gue simpen di playlistnya di Spotify karena saking sukanya gue mengenai lagu-lagu dari yang ada series Agatha All Along yang satu ini, terutama di episode kedua Agatha All Along. Kalau lagu versinya di episode 4 yang dimana mereka tuh pakai musik rock, itu gue jujur suka, cuman agak kurang dapet aja sih. Karena itu gue lebih suka dengan versi yang ada di episode kedua yang kemarin seperti itu. Ambience lebih oke, bahkan dari segi musiknya slow, bahkan nuansanya juga dark segala macam. Well, itu adalah lagu yang paling gue suka mengenai di MCU yang satu ini cuy. Untuk Agatha All Along, sayangnya mereka tuh gak mereveal si Wanda Maximoffnya ya, karena yang gua pikir mereka tuh udah bawa nama Wanda dan juga Scarlet Witch, tapi lagi-lagi untuk sosok Wandanya nggak muncul di serial yang satu ini. Ya memang sih gua agak kecewa, cuma lagi-lagi yang gua paham adalah ini adalah serial yang fokus kepada Agatha Harkness. Karena apa? Akhirnya kita bisa melihat jauh bagaimana perkembangan karakternya dari awal dia muncul di MCU seperti apa, sampai-sampai dia menjadi sosok villain yang bisa kita lihat di serial WandaVision kemarin. Dan akhirnya gua bisa melihat betapa dekatnya si Agatha Harkness dengan si putranya si Nicholas Cage yang udah hadir di final episode dari Agatha All Along yang satu ini. Jujur itu adalah episode yang paling terindah menurut gua, karena gue bisa melihat bagaimana si Agatha ini sayang banget kepada anaknya, sampai-sampai dia mati dibunuh oleh si Death. Dan akhirnya gua jadi lebih paham kenapa Agatha ini membenci Death dari awal serial Agatha All Along yang satu ini. Gila cuy. Dan yang paling gua suka ya dari segi tempat, set tempat, bakal desainnya, itu adalah desain Witches Road-nya, yang dimana pas gua cek di behind the scene-nya, itu hutan asli pak. Itu hutan asli. Jadi mereka tuh pakai desain batang-batang palsu, bahkan sampai ada daun-daun kertas. Itu literally hutan asli. Gila, gua nggak nyangka. Gua pikir itu adalah sebuah green screen yang bisa ditempel ya, tapi ternyata itu adalah hutan asli. Gila, itu hutan apa? Itu bagus loh. Karena pas gue lihat dari shot-shotnya, bahkan ketika mereka tuh berjalan ke situ, ada beberapa shotnya bisa bilang, wah ini kayak shot mau foto-foto aja nih. Itu bagus banget nih. Dan ternyata pas gue cek di behind the scene-nya, anjir, itu set asli pak, bukan green screen, bukan bisa dibilang bukan desainnya tempel. Gila, tuh bagus banget, gila. Apalagi
Yang gue suka itu adalah bagaimana revealing mereka untuk mencari si Tommy Maximoff. Akhirnya kita menemukan siapakah reinkarnasi untuk si Speed yang satu ini, yaitu adalah Thomas Shepard ya, seperti pada versi komiknya. Yang dimana ini adalah anaknya si Wanda yang bisa bilang ketika dia lagi bereinkarnasi, akhirnya dia masuk ke tubuh orang yang bisa bilang ini adalah pemuda yang dibenci oleh semua keluarganya, teman-temannya, bahkan semua orang-orang itu akhirnya benci kepada si Tommy Shepard ini. Dan akhirnya si Billy dan juga Agatha akan mengunjungi si Thomas Shepard yang udah dilihat oleh si Billy di episode ke-8 kemarin ya. Wow, akhirnya gue sebagai fans makin gak sabar lagi mengenai pembentukan Young Avengers di MCU mendatang. Gila. Akhirnya kita sampai kepada project baru besar di MCU, yaitu project series Young Avengers, yang dimana katanya MCU akan buatkan project ini bukan sebuah film, melainkan ini adalah sebuah serial yang akan tampil di Disney Plus Hotstar, dan katanya akan tampil di tahun 2026 mendatang. Katanya ya, lagi-lagi ini masih rumor dan juga kita masih belum mendapatkan update terbarunya. Tapi at least untuk semua anggota Young Avengers akhirnya mereka untuk kumpul semuanya dan tinggal di assemble aja nih. Mantap. Dan episode yang aku suka itu adalah episode 5 dan juga ke-6, yang dimana akhirnya gue bisa melihat bagaimana origins dari Billy Maximoff dan juga William Kaplan di MCU yang satu ini, yang dimana itu adalah kejadian setelah di Westview di WandaVision series. Gila, itu dari transinya dan juga animasinya, bahkan dubbing dan juga ambience-nya semuanya dapet banget, gila. Ini by the way adalah sebuah serial MCU yang underrated banget, karena gue masih lihat di komen-komen para fans tuh banyak banget yang gak setuju mengenai serial yang satu ini, karena lagi-lagi ada adegan SJW-nya, bahkan adegan yang bisa bilang ya begitulah lah ya. Tapi at least dari gue pribadi, jujur ya, dari serial yang satu ini memang bagus, oke? Memang bagus. Cuma lagi-lagi untuk SJW-nya dan juga agendanya, literally dari mereka itu ada yang maksa dan juga ada yang bisa dibilang lah kok gini. Contohnya adalah dari si Agatha dan juga Rio Vidal, yang dimana sampai sekarang kita belum tahu bagaimana hubungan mereka di masa lalu dan bagaimana mereka bisa pacaran. Literally kita masih dibuat bingung mengenai hubungan si Agatha dan juga si Rio Vidal yang satu ini. Nah, mungkin hal itu akan disiapkan di projectnya Scarlet Witch solo movie, atau mungkin di Vision Quest, atau mungkin di serial Ironheart series mungkin ya. Lagi-lagi kita belum tahu bagaimana arah mengenai serial Agatha All Along yang satu ini. Tapi yang jelas mengenai Agatha Harkness-nya, well, gua akhirnya makin cinta mengenai karakter villain yang satu ini di Marvel Cinematic Universe. Maka dari itu skor untuk Agatha All Along itu adalah 8/10, karena gua saking sukanya plot twistnya, endingnya, bahkan perjalanannya, slow face-nya dapet pak mengenai Agatha All Along yang satu ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai serial Agatha All Along yang satu ini? Tuliskan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mariangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!